Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita masih di dalam pembahasan tentang penelitian campuran atau mixed method. Kali ini saya akan membahas tentang penelitian evaluatif. Salah satu jenis dari pendekatan penelitian campuran atau metode penelitian campuran itu adalah penelitian evaluatif. Pada praktiknya, penelitian evaluatif ini biasa digunakan untuk penelitian-penelitian dalam evaluasi program, evaluasi kebijakan, maupun evaluasi outcome dan lain sebagainya. Ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan penelitian evaluatif, ada baiknya kita mengulang sedikit apa yang disebut dengan evaluasi itu sendiri. Evaluasi menurut Jali dan Mulyono ini merupakan proses menilai suatu keadaan ya, menilai sesuatu atau suatu keadaan berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan dan kemudian diambil keputusan atas objek yang dievaluasi. Kemudian berikutnya Ari Kunto dan Cepi Safrudin mengatakan evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu atau apalah itu ya, baik itu program, kebijakan, maupun juga output, outcome, ya, diklat, dan lain sebagainya, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil buah keputusan. Nah, jika dilihat dari dua definisi ini, evaluasi sebenarnya ada kaitannya dengan benang merahnya ya. Benang merahnya itu proses kumpulan data, kemudian membandingkan dengan sesuatu, dan ujung-ujungnya adalah pengambilan keputusan. Berikutnya, ini definisi evaluasi dari Stake ya. Stake mengatakan evaluation is the comparison of the condition of or performance, condition or performance of something to one more standards. The report of such a comparison. Artinya evaluasi adalah perbandingan kondisi atau kinerja ya. Sesuatu itu bisa dikatakan kondisi, kinerja, atau tadi program dan lain sebagainya untuk satu atau lebih standar. Dalam hal ini, Stake lebih menekankan kesesuaian antara suatu kondisi ya, baik itu kerja, program, atau apapun itu yang biasa disebut kinerja, baik itu kinerja perseorangan, kinerja organisasi, kinerja dari sebuah program dan lain sebagainya ya, dengan satu patokan, acuan atau standarisasi yang telah ditetapkan. Nah, ini yang paling terkenal nih, Wharton and Sanders. Evaluation as the identification, clarification, and application of defensible criteria to determine an evaluation object value. Value-nya itu worth and merit ya, in relation to those criteria. Artinya apa? Artinya evaluasi ini sebagai identifikasi, klarifikasi, dan penerapan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menentukan nilai dari suatu objek evaluasi. Nah, objek evaluasi itu menentukan nilainya itu nilai dan manfaat, worth and merit, dalam kaitannya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kalau kita tadi bahas ada 4 definisi evaluasi, berarti evaluasi nggak akan jauh-jauh dari yang namanya, kalau dari depan itu ada informasi, sebuah kondisi, ya, mengidentifikasi kondisi, mengidentifikasi informasi, mengklarifikasi kondisi dan informasi, ya, terhadap penerapan sebuah kriteria, kemudian atau misalnya sebuah keadaan, pasti ada kriterianya atau standar tertentunya ya, di mana ujung-ujungnya adalah pengambilan keputusan. Nah, itu evaluasi. Nah, kalau kita bisa definisikan, evaluasi merupakan serangkaian proses untuk menentukan sesuatu yang bernilai manfaat untuk dasar sebagai pengambilan keputusan. Pandangan ahli di atas ada mengisyaratkan pentingnya kriteria atau standar sebagai pembanding yang objektif. Jadi supaya tidak mengarah pada penilaian subjektif atau pengambilan keputusan yang bersifat subjektif, maka dibutuhkan kriteria atau standar. Nanti kita akan bahas apa itu standar, apa kriteria. Oleh karena itu, kriteria hendaknya disusun atau diajukan sebelum kegiatan evaluasi dilaksanakan agar tidak terjadi bias atau kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
Tadi kita udah bahas tentang evaluasi. Evaluasi itu proses pengambilan keputusan dan biasanya dia terintegrasi dalam sebuah kebijakan atau sebuah sistem atau sebuah manajemen. Di sini tuliskan kebijakan aja supaya lebih kelihatan lah, karena habis dari kebijakan pasti kan ada program. Kebijakan itu akan menimbulkan sebuah program atau juga project bisa ya. Nah, program atau project itu dilihatnya keberhasilannya umumnya kan dari proses, kemudian hasil, output, dan outcome. Nah, kebijakan itu jika mau dievaluasi, namanya jadi evaluasi, hanya evaluasi. Karena apa? Karena yang namanya program itu terus-menerus, nggak ada habisnya. Kalau project ada tenggat waktunya. Ciri yang berikutnya, evaluasi itu mengutamakan indikator atau kriteria yang ada di dalam program atau kebijakan. Indikator atau kriteria atau standar yang ada di dalam evaluasi itu biasanya ada di dalam program atau kebijakan tersebut. Dia tidak ditentukan oleh evaluator atau oleh peneliti. Dia lebih bersifat birokratis, mengikuti tata aturan, peraturan perundangan, atau keputusan atau kebijakan yang berlaku. Perbedaannya apa dengan penelitian evaluatif? Kalau penelitian evaluatif itu sebenarnya adalah sebuah proses pencarian atau pembuktian kebenaran melalui sebuah tahapan model, di mana tahapan model ini terkait erat dengan yang namanya metode penelitian. Maka di dalam penelitian evaluatif itu sangat kompleks sebenarnya, bisa melibatkan pendekatan kuantitatif, juga kualitatif secara bersamaan. Kuantitatifnya juga lebih cenderung kepada apa kita nggak bisa tentukan karena disesuaikan dengan kondisi. Situasi dan kondisi ini juga menyangkut karakter dari program atau kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus lihat nih, apakah programnya sudah dilaksanakan atau belum? Atau sudah berapa lama ini program dilaksanakan? Nah, itu sangat berpengaruh, sangat menentukan keberhasilan penelitian evaluatif. Yang terakhir, dapat menentukan indikator atau kriteria sendiri berdasarkan kajian teori. Nah, evaluasi bisa nggak? Bisa aja kalau dimungkinkan oleh si pemilik program atau kebijakan, penanggung jawab program atau penentu kebijakan ini. Boleh aja, tapi tetap lagi-lagi tergantung dari kebijakan dan penanggung jawab program. Kalau penelitian evaluatif, peneliti lah atau evaluator lah yang menentukan itu. Kalau evaluasi, prosesnya dia terintegrasi dalam kebijakan. Biasa kalau dalam penelitian atau dalam skup ranah manajemen kan ada planning, observing, actuating, dan controlling. Biasanya di controlling itulah masuk fase tahap yang namanya evaluasi. Apakah itu penelitian evaluatif? Belum tentu kalau tidak mengikuti kriteria atau metode penelitian tertentu. Ini perbedaannya. Lalu apa yang paling penting dari penelitian evaluatif ini? Nah, yang paling penting dari penelitian evaluatif itu ada 4 biasanya, yaitu tahapan, komponen, standar, dan kriteria. Apa itu tahapan? Tahapan sebenarnya adalah fase atau langkah yang tergantung dengan modelnya. Kalau misalnya dia pakai CIPP berarti tahapannya C, I, P, dan P gitu kan. Konteks, input, proses, dan produk. Lalu tahapan itu sangat memperhatikan karakter program atau kebijakan yang akan dievaluasi. Apakah cocok misalnya CIPP untuk misalnya mengevaluasi sebuah diklat. Kalau kita lihat rujuk lagi CIPP itu kan sebenarnya dibangun oleh Staffelbeam, sudut pandangnya adalah sudut pandang keterlaksanaan atau manajemen atau bisa dikatakan administrasi dari sebuah program, bukan untuk mengevaluasi sebuah diklat. Kalau dipaksakan bisa saja, tapi tentu akan banyak bolong-bolongnya atau banyak kelemahannya. Karena memang bukan dibuat untuk itu gitu kan, seperti halnya mobil sedan kalau ke jalan yang berlumpur, jalan yang becek bisa apa enggak? Bisa. Tapi apakah itu mobil sedan diperuntukkan untuk jalan yang becek dan berlubang itu atau yang rusak itu kan enggak gitu. Kalau jalan-jalan seperti itu ada mobil-mobil yang lebih tinggi mungkin clearance-nya gitu. Seperti itu juga model evaluasi itu diidentifikasi cocok nggak antara karakter program dengan model yang ditentukan. Kalau misalnya diklat, berarti apa? Yang memang dibangun untuk mengevaluasi diklat. Nah, salah satunya mungkin Kirkpatrick gitu ya. Terus kalau misalnya CIPP kira-kira program apa? Misalnya program
bantuan operasional sekolah atau BOS, atau jalannya program misalnya BLT gitu ya. Yang berikutnya adalah komponen. Komponen itu merupakan bagian-bagian dari program atau kebijakan yang akan dievaluasi. Komponen ini juga memperhatikan model yang akan digunakan. Kalau dia misal nih tadi CIPP, programnya adalah program magang gitu ya. Adalah program magang, kita mau evaluasi dengan CIPP. Tahapannya konteks. Di dalam konteks ini yang dibahas apa misalnya? Yang dibahas misalnya dasar-dasar sebuah program itu mengemuka atau sebuah program dilahirkan. Dia berdasarkan misalnya payung hukumnya apa, kemudian kebijakannya bagaimana, apakah program yang dijalankan ini benar-benar mengacu atau ada payungnya enggak gitu kan. Kemudian konteksnya tentang apa. Kalau magang misalnya kalau magang anak, psikologi gitu, kira-kira magang konteksnya psikologi itu di mana? Tepat nggak? Kalau misalnya magang psikologi, psikologinya psikologi perkembangan, tapi magangnya misal di lapas, lembaga pemasyarakatan, apakah itu cocok atau enggak? Kalau cocok apa argumennya? Kalau enggak cocok harusnya seperti apa? Nah, bagian-bagian ini merupakan komponen. Kayak misalnya dasar hukumnya, landasannya, kemudian konteks programnya, tujuannya kemana, maksudnya apa, latar belakangnya, ini masuk dalam komponen konteks. Konteks kan komponennya komponen itu. Ketika di inputnya, nah komponennya apa? Siapa aja yang terlibat di dalamnya? Misalnya komponen ada komponen dari yang melakukan evaluasi, misalnya si mahasiswa yang magang, kemudian ada regulasi, regulatornya siapa? Misalnya ada kampus gitu ya, kampus dengan kalau misalnya di lapas ya berarti kepala lapasnya mungkin, kemudian atau yang mewakilinya, kemudian ada warga binaannya gitu. Kalau misalnya adanya ternyata, magang di lapas nggak cocok, harusnya magang misalnya, tempat-tempat panti rehabilitasi, misalnya panti rehabilitasi bagi, pecandu, narkoba gitu kan. Apakah itu cocok? Kalau cocok, ya dasarnya apa, inputnya siapa, atau nggak cocok lagi misalnya, harusnya itu, bukan psikologi perkembangan harusnya adanya di PAUD dan TK misalnya. Kalau begitu, siapa saja situ input yang terlibat? Nah, berarti ada guru juga, ada, kepala sekolahnya, ada manajemen dari sekolah PAUD atau TK itu, kemudian juga ada orang tua muridnya juga, mahasiswa yang magang, kemudian pihak kampus. Prosesnya gimana? Apakah tadi dari konteks dengan input itu menjalankan program sebagaimana mestinya? Nah, disitulah dilihat prosesnya, siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, selain tadi pihak-pihak tadi ya, ada siswa, ada orang tua, ada guru, ada kepala sekolah, ada, manajemen sekolah, ada mahasiswa dan ada ini, dan ada kampus juga. Mungkin bisa dilihat di situ bagaimana optimalisasi input-input yang sifatnya bukan manusia, seperti bagaimana penggunaan strategi pembelajarannya, media-media dan alat peraga apa yang digunakan, kemudian kurikulumnya seperti apa gitu ya. Input-input yang non manusia tadi itu menjadi komponen dalam input, kemudian bagaimana interaksinya komponen-komponen tersebut diproses. Dan yang terakhir misalnya produk, apakah produknya ini siswa kemampuannya gitu, kemampuan siswa tertentu atau seperti apa, komponen-komponen yang terlibat apa saja di sini, ya termasuk tadi ada guru juga, ada orang tua juga, dan bagaimana mereka menghasilkan kemampuan atau memunculkan potensi-potensi si anak. Nah itu komponennya. Beda lagi misalnya dengan, kalau diklat gitu ya, kalau diklat berarti itu ada reaksi kalau kita merujuk kepada modelnya Kirkpatrick gitu ya, ada reaksi, ada learning, ada behavior, dan ada result ya. Nanti penjelasannya nanti saja, kita lanjutkan dulu ke standar ya. Standar itu acuan persyaratan minimum yang disepakati oleh evaluator dan pemangku kebijakan atau penanggung jawab program tadi. Kalau penelitian evaluatif ini diturunkan dari kebutuhan, karakter program, atau juga peraturan yang berlaku. Kalau evaluasi saja,
evaluasi saja. Evaluasi ya hanya diturunkan dari peraturan, karena karakter programnya sudah integrated kan, karena sudah ada standarnya dari sananya misalnya gitu ya, kayak misalnya kita mau mengevaluasi hasil belajar. Hasil belajar kan standarnya sudah ada, standar nasional pendidikan. Kemudian diturunkan menjadi misalnya, part-part tertentu. Kayak misalnya RPP sudah ada standar RPP-nya, sudah ada ininya. Tapi kalau kita melakukan penelitian evaluatif, nah beda lagi. Standar-standar yang sudah diterapkan di sekolah itu, kita sandingkan dengan keterbaruan ilmu pendidikan yang hari ini seharusnya digunakan oleh para guru. Nah, muncullah di situ disepakati oleh evaluator dan kemudian kebutuhannya apa, karakter programnya seperti apa, peraturan yang berlaku bagaimana. Tadi kalau magang, peraturan berlakunya gimana kalau misalnya kita sekarang masuk dalam kerangka MBKM, berarti dia harus ada sekian SKS yang harus dia lewati misalnya atau harus dia tempuh. Outputnya harus tercapai, kalau nggak tercapai, nah MBKM-nya jadi MBKM-an kan. Ini yang penting bagi kita untuk benar-benar menjalankan dan aware terhadap keilmuan kita. Bahwa penelitian evaluatif atau biasa sering disebut, "Oh, penelitiannya apa? Disertasinya apa? Skripsinya apa? Tesisnya apa? Oh, gue evaluasi program," atau, "Oh, gue evaluasi kebijakan." Nah, dari kita berbicara seperti itu, harusnya kita juga udah tahu arahnya kemana dan apa saja yang harus kita persiapkan. Standar ini akan kita bahas nanti dengan ini sendiri ya, dengan segmen sendiri karena, standar itu ada yang sudah diturunkan oleh Joint Committee atau sudah ditetapkan oleh Joint Committee, AERA, EPA, statistik dan lain sebagainya itu bergabung kemudian membuat namanya Joint Committee, kemudian menelurkan standar-standar yang biasa disebut utility, prosperity, feasibility, dan accuracy. Kalau itu yang sudah textbook-nya. Apakah kita bisa menentukan standar sendiri? Ya kalau dalam bidang keilmuan silahkan saja, sah-sah saja karena, keilmuan itu boleh diikuti, boleh tidak diikuti, boleh dijadikan rujukan atau boleh jadi bahan kritik kita. Nah, itulah enaknya di dunia ilmiah akademis seperti ini. Kita boleh berbeda dan boleh tidak, sepakat dan kita boleh mengajukan, kritik atau model-model yang kita anggap lebih baik atau lebih baru atau ya mungkin menjadi solusi dari permasalahan yang sebelumnya. Nah, setelah standar itu biasanya kriteria atau indikator. Nah, ada yang menyebut kriteria, ada yang menyebut indikator, ada yang menyebut kriteria dan indikator. Kita nggak akan permasalahkan itu, saya lebih cenderung pendekatan persamaan bahwa kriteria tersendiri dan dari kriteria bisa diturunkan menjadi sebuah indikator. Karena apa? Kriteria juga harus terukur sebenarnya dan indikator juga harus terukur. Perbedaannya mungkin kalau kriteria ukurannya lebih general, kalau indikator itu lebih spesifik. Itu aja sih perbedaannya. Nah, apa sih kriteria? Kriteria itu sebenarnya acuan minimum yang terukur dan harus dipenuhi. Harus dipenuhinya tadi nanti ada kadar-kadarnya. Kalau indikator itu detail. Lebih misalnya 1:1, 1:2 gitu atau misalnya 100% atau, misalnya minimum 70. Kalau, kriteria biasanya terukurnya ya hanya misalnya ada atau enggak ada atau, 5 jam, terserah gimana pembagiannya gitu. Kemudian kriteria ini diturunkan dari tahapan dan komponen program atau kebijakan, hampir sama dengan standar gitu. Tapi perbedaannya kriteria tadi harus terukur, detail gitu ya, harus dipenuhi kalau nggak dipenuhi berarti dia tidak memenuhi syarat kriteria evaluasi itu berjalan dengan baik. Baiklah kalau begitu kita langsung ke contohnya ya. Ini contoh kaitan antara tahapan, komponen, standar, dan kriteria. Kita mulai dari tahapan dan komponen dulu. Tadi kalau kita sudah bicara tentang CIPP, sekarang saya bawa ke ranah diklat atau ini model Fitzpatrick. Fitzpatrick ada reaction, learning, behavior, result. Di mana reaction dan learning itu di dalam diklat, di dalam balai diklat atau di sini dalam hal ini Pusbangtendik dalam Kemendikbud ya. Nah, behavior dan result itu ketika si peserta sudah kembali lagi ke tempat kerjanya masing-masing. Tahapannya reaction, learning, behavior, result. Kemudian lihat komponennya. Komponen di reaction apa saja? Oh, ternyata di situ ada komponen kurikulum, Widya Iswara, Sarpras, Asrama. Karena ternyata diklat KTI ini mensyaratkan
menginginkan pesertanya harus menginap di asrama selama misalnya 7 hari tuh ya, ini 7 hari kalau ini. Kalau misalnya prajabatan biasanya hampir 40 hari ya, hampir 40 hari dia, diasramakan. Komponen dari learning, di learning itu apa saja? Nah ini kalau tadi di CIPP itu banyak yang sama. Tapi kalau di Kirkpatrick ini banyak yang berbeda komponen-komponennya. Kalau di CIPP mungkin bisa jadi kurikulum juga akan ada di input, akan ada di proses, akan ada di output. Tapi kalau di Kirkpatrick ini tekanannya memang berbeda karena memang ini dibangun atau dibentuk untuk evaluasi diklat. Komponen dari learning itu ada mata diklat dan tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajarannya tercapai nggak? Mata diklatnya itu memang benar-benar nggak mata diklat yang sesuai dengan keputusannya LAN misalnya, ya Lembaga Administrasi Negara. Karena diklat Widya Iswara KTI ini kan diklat kewidyaiswaraan. Widyaiswara itu adalah trainer atau pelatih atau guru atau dosen tapi di balai diklat, NS biasanya. Yang membangun merancang diklat ini adalah LAN, Lembaga Administrasi Negara. Tujuan mata-mata diklatnya, tujuan pembelajarannya itu sudah ditentukan oleh LAN, kurikulumnya lah kalau kita ya. Lalu bagaimana hasil tesnya, kemampuan peserta diklatnya setelah selesai dari diklat. Jadi kalau misalnya diklatnya saja sudah selesai sampai learning, sudah selesai kalau Kirkpatrick. Tapi Kirkpatrick menginginkan bagaimana perubahan sikap itu setelah kembali. Nah, biasanya ada jeda antara diklat yang dilaksanakan dengan ketika kembali peserta ini ke lembaga kerjanya, ke tempat kerjanya masing-masing, ke unit kerjanya, biasanya dikasih waktu sekitar 3 sampai 6 bulan gitu. Atau kalau mau lebih komprehensif lagi biasanya ditunggu sampai 1 tahun. Bagaimana dia? Maka biasanya tuh kalau balai-balai diklat di kementerian, itu selama 6 bulan, itu biasanya dipantau. Lebih dari 6 bulan, itu biasanya disurvei atau uji petik lah, uji petik. Misalnya ada prajabatan 3 angkatan, isinya 100, diambil uji petik 20. 20 misalnya ada yang kembali ke instansi A, instansi B, instansi C gitu ya. Di mana di kementerian itu bernaung. Nah itu dicek gimana, bener nggak kerjanya selama 1 tahun tuh seperti apa, in out biasanya kalau dibilang itu. Apa yang dilihat? Yang dilihat komponennya adalah sikapnya, kemudian perilakunya, itu dari behavior. Behavior itu lebih kepada sikap dan lebih kepada manner lah, lebih kepada yang intangible. Yang tangible-nya itu result, biasanya result itu hanya kaitannya dengan pengetahuan dan keterampilan. Namun kali ini karena yang kita mau kejar juga sampai pada outcome, maka yang kita lihat bukan hanya sekedar result secara pengetahuan dan keterampilan, tapi dari diklat karya tulis ilmiah ini dia sudah mendapatkan atau membuktikan atau memberikan kontribusi nggak, baik itu terhadap kinerjanya dia maupun terhadap kinerja lembaganya. Outcome individu dan outcome lembaga. Ini kaitannya dengan kalok ya, karena ini kan frame-nya frame S3, jadi harus mengembangkan model sekaligus mengembangkan model. Jadi outcome-nya individu dan outcome lembaga. Jadi bukan sekedar dia bisa menulis karya ilmiah, bukan sekedar dia punya karya ilmiah, karena ini diklatnya karya ilmiah, tapi dia juga harus bisa mempublikasikan dan mengangkat reputasi atau kinerja lembaganya. Bagaimana kinerja lembaganya bisa terangkat? Dengan dia berkolaborasi atau mengajak, menginspirasi teman-temannya yang di lembaga diklat tersebut, yang sesama Widya Iswara untuk melakukan publikasi, dia sebagai mentor mungkin, dia sebagai kolaborator mungkin, atau dia sebagai pimpinan dalam sebuah riset atau ketua peneliti lah. Nah, itu ketika dia sudah di unit kerjanya masing-masing. Itu Kirkpatrick beserta komponennya, tahapan dan komponennya. Ya, berikutnya kita membahas tentang kaitan antara tahapan, komponen, standar, dan kriteria. Nah, di sini tidak dimunculkan standar, tapi terlihat standarnya. Karena standarnya yang digunakan adalah standar dari tadi Joint Committee, Utility, Prosperity, Visibility, dan Akurasi.
utility-nya seperti apa kita bisa lihat di kriteria evaluasi. Jadi yang digunakan adalah kriteria indikator, karena kalau misalnya ada standar juga, kriteria juga, indikator juga terlalu panjang mungkin ya. Nah, standarnya bisa kita lihat. Di sini utility-nya, kebutuhannya diklat apa kebutuhan diklatnya, yaitu kebutuhannya penjadwalan, di situ ada waktu, ya, durasi, ada jadwal, kemudian ada kurikulum mata diklatnya, dan rasio peserta. Secara utility dia sudah memenuhi standar-standar yang ditentukan oleh LAN, gitu ya. Kemudian dari prosperity-nya, apa-apa saja yang dibutuhkan, kayak misalnya kalau di bawah kita lihat ada yang namanya kelengkapan asrama, kayak misalnya galon, air putih, kemudian makan pagi, siang, malam, kemudian laundry, dan sebagainya. Itu bagian dari prosperity. Bisa dilaksanakan nggak, visible nggak, bisa dijalankan nggak, dan itu make sense karena memang tenaganya ada, asramanya ada, dan akurasinya kita bisa lihat di sini ada angka-angka di situ untuk mengukur akurasi. Tahapannya reaksi, komponennya kurikulum. Jadi hanya kurikulumnya saja. Kurikulum itu kaitannya dengan durasi lama belajar. Itu kriteria evaluasinya. Indikatornya itu adalah tadi yang di dalam kurung itu 45 menit per mata diklat dan 10 JP per hari. Di sini kita harus melakukan banyak pengambilan data. Pengambilan datanya kita bisa lihat di nomor butir, di situ ada A, D, W ya. A itu angket, D itu dokumentasi, W itu wawancara. Jadi memang diulang-ulang untuk mencari datanya supaya benar-benar didapat data yang benar-benar valid dan reliable, ajak, konsisten, dan memang itulah datanya. Kayak misalnya durasi, apa susahnya Pak durasi? Lama belajar kan kita bisa lihat dari CCTV. Iya, kita bisa lihat dari CCTV. Tapi apakah kalau misalnya kita memang di bidangnya, misalnya ini kan diklat karya tulis ilmiah, kita menguasai tentang karya tulis ilmiah, kita setel itu CCTV selama 7 hari dan isinya kita paham, berarti oke, ya. Tapi apakah kita punya waktu sebanyak itu hanya untuk bicara tentang durasi? Enggak Pak, kita durasinya kan kita hanya bisa lihat, oh dia udah 40 menit apa belum. Nah, di sini kelemahannya. Apakah benar-benar itu materi benar-benar tersampaikan mata diklat sesuai dengan kurikulum yang dikeluarkan LAN? Ini kalau nggak salah nih nomor 4 itu ada terusannya. Terusannya itu mata diklat sesuai dengan kurikulum dikeluarkan LAN 100%. Jadi yang nggak ada tulisan-tulisan angkanya itu biasanya 100%. Kemudian nomor 3, kegiatan diklat sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada peserta penjadwalannya, itu 100%. Kalau nggak 100% berarti dia tidak memenuhi kriteria dan indikator. Oleh karena itu bagaimana tindak lanjutnya? Akan ada rekomendasi-rekomendasi, dan kita juga harus lihat kenapa tidak sesuainya. Bukan hanya tidak sesuai, tapi kenapa penyebabnya. Sama durasi 45 menit, 10 JP per hari. Apakah memang itu isinya, diklat, pembelajaran, atau tengah-tengahnya justru malah bolong gitu kan, itu. Misalnya hanya ngobrol-ngobrol biasa, tidak ada materi yang disampaikan. Benar-benar kita taunya itu ketika melakukan wawancara. W itu tadi, WPE, PE itu pada peserta, WPA pada panitia. Itu kepada panitia, pada peserta. Angket ini disebar baik ke peserta, ke panitia, ke widya iswara yang mengajar, disebarkan kepada mereka dan mereka mengisi. Dan itu ada di poin 1 dan 2. Dan dokumen-dokumen tadi kaitannya dengan CCTV, kemudian dokumen-dokumen kertas tertulis, apakah memang benar itu dilaksanakan. Kalau memang benar, lalu diangket dan wawancara, itu kita verifikasi. Apakah memang benar disampaikan materi-materi itu selama 45 menit per mata diklat dan 10 JP per hari. Begitu juga waktu belajarnya 55 jam pelajaran selama 7 hari. Bagaimana kalau misalnya disampaikan 3 hari? Nah, itu udah nggak sesuai standar. Artinya apa? Artinya akan ada penumpukan beban belajar yang overload lah, kepenuhan gitu. Itu akan dibuktikannya di mana? Dibuktikannya di wawancara itu tadi yang di atas, kualitasnya. Kalau waktu belajarnya di penjadwalan selesai, di laporan selesai, ada angket, ada dokumentasi. Tapi di wawancara ini kelihatan. Yang ketiga, kegiatan diklat sesuai dengan penjadwalan yang diberikan kepada peserta. Nah, di sini ada observasi juga, ada observasinya. Observasi kita lakukan ketika posisinya masih di lembaga diklat atau di balai diklat. Observasinya. Angketnya setelah
selesai pembelajaran. Dokumentasinya kita bisa ambil data dari laporan. Jadwalnya memang benar nggak straight begitu kan? Atau misalnya ada toleransi, biasanya kalau seperti ini diklat-diklat yang pendek seperti ini, widya suaranya hanya 2 per hari, itu hanya 2 jam pagi sama jam siang. Lebih fleksibel dalam, pemenuhan kebutuhan pembelajaran. Dan memang satu kali widya suara itu masuk, mata diklatnya begitu komplit, kompleks, dan juga sudah dibekali oleh modul juga media pembelajaran, dan angketnya juga ada lengkap, pretest dan posttest-nya juga jelas. Yang keempat, mata diklat sesuai nggak dengan yang dikeluarkan oleh LAN kurikulumnya. Nah ini yang paling kuat adalah di dokumen, justru malah dokumennya kuat. Karena apa? Karena kalau dokumennya nggak kuat, kita nggak bisa ngelihat, oh memang mata diklat itu bener apa enggak. Karena mata diklat itu kan turunannya dari, misalnya kalau kita tuh ada KIKD gitu ya, ada KIKD diturunin nggak di situ dari kurikulumnya. Yang kelima itu, peserta maksimum terdiri dari 30 orang peserta. Kalau 2 widya suara, 1 mata diklat itu 2 widya suara, kemudian 2 hari berarti 4 widya suara, berarti rata-rata kan antara widya suara dengan peserta 1:15. Nah ini cukup efektif karena memang standarnya seperti itu. Kalau udah lebih dari 30 orang, itu biasanya 1:16, 17, 18, sampai 1:20. Nah biasanya udah di atas 1:20 itu udah over, udah nggak bisa. Udah nggak memenuhi standar. Standar di program yang ada ini mengisyaratkan adanya 30 orang per kelas. Next kita lanjut, apa-apa saja yang penting untuk diperhatikan dalam evaluasi program atau evaluasi kebijakan atau penelitian evaluatif lah. Kalau dari tadi Anda mendengarkan secara seksama pasti tahu bahwa pertama adalah pentingnya sebuah proses dengan rangkaian yang terencana dan juga sistematis. Kenapa? Karena tiap tahapan dan tiap komponen itu biasanya terverifikasi secara ulang, dikonfirmasi terus, verifikasi, konfirmasi. Jadi, ini bener nggak seperti ini? Siapa yang bertanggung jawab? Oh si ini, kemudian dicek dengan kalau dalam hal penelitian ini saya sampai, meng-cross check dari misalnya satu peserta ke sejawatnya 2 orang, dan kepimpinannya 1 orang, itu sampai dicek dan kemudian juga hasil kerja dia selama 6 bulan itu apa saja, itu harus di-cross check. Dan ketika dia di dalam pembelajaran 6 bulan sebelumnya, itu bagaimana perilakunya, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, dan tugas-tugasnya seperti apa. Untuk memverifikasi itu secara berulang-ulang, konfirmasi, verifikasi, berarti harus ada standar yang ajak, standar dan kriteria indikator yang ajak, yang jelas tadi ya. Apa ini kegunaannya, apa ini bisa dilaksanakan, bagaimana tingkat akurasinya, dan yang terakhir pertimbangan dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Tentu kalau kita memiliki data yang lengkap, kemudian ukuran-ukuran yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan, terencana secara baik, sistematis, tentu kok keputusan-keputusan atau, rekomendasi yang kita telurkan, yang kita ajukan, itu pasti dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dari penelitian evaluatif. Teknik dari evaluatif itu banyak sekali teknik pengumpulan datanya, tapi secara keseluruhan itu harus sesuai dengan komponen data yang mau dicari. Kalau kita mau mencari kemampuan, berarti kita harus menggunakan tes. Kalau kita ingin mengetahui persepsi, kita bisa menggunakan angket atau kuesioner. Kalau kita ingin mengetahui tingkat kedalaman pemahaman atau pengetahuan atau pendapat, nah itu kita bisa melalui wawancara dan mungkin juga tes praktek. Kalau kita mau ngelihat gimana suasananya, ya berarti kita menggunakan lembar observasi. Kalau kita ingin bukti secara konkret, ya kita harus melakukan studi dokumentasi. Jadi semua instrumen itu bisa digunakan di dalam penelitian evaluatif ini. Yang selanjutnya, apa sih yang terjadi setelah penelitian evaluasi ini terlaksana? Tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya berupa rekomendasi. Rekomendasinya itu tentu akan ada 3. Yang pertama, menghentikan program karena mungkin dipandang program tersebut udah nggak relevan, nggak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya karena ada bencana alam, ada misalnya, pandemi dan lain sebagainya, itu bisa mengakibatkan program itu dihentikan atau terhenti, dipaksa berhenti. Yang kedua,
rekomendasi itu bisa berupa revisi program. Karena mungkin program ini sudah baik nih, tapi hanya ada di bagian-bagian tertentu yang nggak sesuai dengan harapan, tapi masih butuh. Terdapat kesalahan, tapi nggak banyak gitu. Baik namun perlu perbaikan. Itu, biasanya yang nomor 2 ini, merevisi program. Jadi diteruskan tapi dengan perbaikan. Yang terakhir adalah melanjutkan program karena memang pelaksanaannya menunjukkan bahwa sudah berjalan sesuai harapan, manfaatnya bagus, worth and merit tadi ya yang sudah dijelaskan di awal. Bahwa penelitian evaluatif itu worth and merit, bernilai dan memang bermakna, bermanfaat. Selanjutnya kita mau bahas tentang model-model evaluasi. Yang pertama adalah model yang paling banyak digunakan, yaitu model CIPP. Model CIPP ini sudah kita kenal, yang penemunya atau pencetusnya adalah Staffelbeam ya. Staffelbeam di situ ada konteks, input, proses, dan produk. Di mana konteks itu kaitannya dengan goals, kemudian input itu kaitannya dengan plan, proses itu kaitannya dengan action, produk itu kaitannya dengan output dan outcome. Nah, maka kebanyakan di CIPP ini dikembangkannya melalui CIPO atau CIPO-O. CIPO-O output dan outcome ya, O-nya ada 2. Selanjutnya model Kirkpatrick. Model Kirkpatrick ini model yang cukup banyak juga dipakai. Ini model dibangun oleh Kirkpatrick dalam rangka mengevaluasi sebuah diklat ya. Kita mulai dari bawah, ada reaction, ada learning, behavior, dan result. Action, learning outcome, behavior change, dan result ini tadi udah ada contohnya ketika di diklat dan ketika setelah atau kembali ke unit kerjanya masing-masing. Nanti mungkin akan kita bahas satu persatu model-model itu, bagaimana kelebihan dan kelemahannya, gimana trik-triknya ya. Walaupun tadi Kirkpatrick juga sudah sedikit banyak kita bahas. Selanjutnya model outcome atau model Scallock nih. Ini salah satu model yang dibangun oleh Scallock. Ada 2 modelnya, yang satu outcome seperti ini, yang satu outcome yang lebih simpel lagi, sederhana. Ini ada question ask, kemudian type of evaluation, focus evaluation, standard evaluation, outcome measurement, measurement approach, result interpretation, ada internal validity, external, significant. Nah, ini proses yang diajukan oleh Scallock dalam melaksanakan model outcome ini tadi, outcome model. Kalau kita lihat secara eee, keseluruhan, komprehensif, bentukannya seperti ini, ada performance, ada value. Performance itu terdiri dari apa saja, service coordination sampai staff turnover. Kemudian value ada access to service sampai community support. Yang dimaksud outcome oleh Scallock itu adalah sebagian kirinya itu, ada organizational outcome, ada individual outcome. Nah, koordinasi, akses, sampai community support itu organisasi. Jadi, outcome yang didapat oleh organisasi, baik secara performance maupun secara nilai, value. Makin kompak misalnya, staff-nya makin bahagia, makin puas, kepuasan meningkat ya. Kemudian juga ada terbangunlah komunitas sehingga pegawai itu lebih memiliki perusahaannya gitu. Jadi tanpa adanya bos sekalipun, kinerja mereka nggak naik turun. Itu kan udah organizational outcome. Nah, kemudian yang berikutnya adalah individual outcomes. Dari mulai physical well-being, kemudian material, fisik dan materi ya. Kemudian juga value-nya adalah emosional, personal development, self determination, interpersonal relation, social inclusion, dan right. Jadi ini sifatnya personal. Personalnya itu emosionalnya lebih baik, kemudian personality-nya juga lebih berkembang, dan ada hubungan-hubungan interpersonal yang saling baik, saling mendukung gitu, sampai kepada itu value-nya dan performance-nya secara fisik maupun materi. Berikutnya model responsif dari Steak. Nah, ini model yang sangat kualitatif banget karena bisa berubah di tengah jalan. Bisa berubah di tengah jalan karena model ini sebenarnya sangat general dan indikator kriterianya pun sulit untuk dibuat sekuantitatif mungkin gitu, karena overview program activities, secara keseluruhan aktivitas programnya gimana. Nah, itu kan kalau kita mau mengukur aktivitasnya ke arah positif misalnya, yang baik gitu, misalnya 10 gitu skornya, 10. Bisa jadi 10 itu bukan yang terbaik, justru malah 10 itu mengakibatkan organisasi itu jadi kayak robot gitu.
Berarti kan aneh jadinya kalau misalnya sampai 10 gitu. Ya misalnya 7 itu yang paling moderat, nggak terbaik, tapi justru itu yang terbaik secara view yang lainnya gitu. Nggak robot-robot amat, tapi juga menimbulkan misalnya dorongan. Yang berikutnya misalnya kita lihat lagi observe design, antecedent, transaction, dan outcome. Nah ini, jadi di dalam model stack yang responsif, ini ada model stack yang agak quanti ya, ini kan responsifnya agak quali. Kemudian ada antecedent, transaction, dan outcome, di mana transcendent antecedent sorry, antecedent, transaction, dan outcome itu merupakan salah satu model stack juga yang maintenance. Kita lihat di situ ada antecedent, transaction, and outcomes. Ini lebih kuantitatif karena apa? Jelas kotak-kotaknya, ada rasionalnya, ada intensnya, ada observationnya, ada standarnya, ada judgementnya, ada keputusannya, standarnya seperti apa. Nah kalau di responsif ini sangat sangat konvergen, sangat liar lah kalau bahasanya, sangat terbuka untuk berbagai macam interpretasi. Dan mungkin yang terakhir adalah DEM, diskrepensi dari Profus nih. Ini yang paling sering digunakan oleh, kementerian-kementerian. Ini ada SPG, AD, nanti kita bahas lah ya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.